No gold is not in her. She's a Yo ho ho, balik lagi di Unlimited ID. Kali ini bersama saya Daryl ini kita kedatangan RX 580 8GB dari Sapphire Pulse. Dia memiliki dual fan seperti ini, dual fan yang sangat besar ya. Ini ada outputnya 2 HDMI dan 2 DisplayPort plus 1 DVI. Kita nggak perlu lama-lama, kita belajarin aja speknya. Dia ada 8GB GDDR5 dengan buswidth di 256GB dan 2304 cores, bukan versi 2048. Dan juga kita bisa lihat di sini untuk TDP dari RX 580 ini ada di 185 watt, mohon maaf. Dia menggunakan 1x8 pin dan VGA ini tuh rilis di tahun 2017. Jadi ini adalah salah satu VGA yang diagung-agungkan ya, dicari-cari, tapi banyaknya bahayanya juga itu karena di pasar tuh banyak bekas mining. So untuk teman-teman berhati-hati untuk memilih VGA RX 580, RX 570 dan beberapa VGA mining lainnya. So untuk fisiknya seperti ini, dia bagus banget, tebal. Gak usah lihat fisik lah, kita langsung ke performa aja. Let's go to the test. Ya, ini adalah pengetesan dari RX 580 8GB GDDR5 dari Sapphire. Kita bisa lihat ini kita ada di Descender. Untuk settingannya kita lihat bareng-bareng ya. Untuk settingannya seperti biasa di 1080p. Ini di setting ultra. Ya, ini rata kanan udah. Resolusi 1080p dan phasingnya di off. Oke. Kita bisa lihat untuk FPS yang didapat itu ada di kisaran di 70 sampai 80 FPS. Ya, di pojok kiri atas bisa dilihat juga. Oke. Suhu ada di 65 derajat dan TDP-nya yang lumayan ada di 140-an watt karena kita lepas ya ini untuk frame limitnya ya. Jadi lumayan emang untuk listriknya. Seperti itu. Tapi ini untuk main Descender Ultra nih udah di Ultra 1080p ini aman banget, lancar. Bahkan sempet nyentuh di 90-an juga itu FPS-nya. Oke. Gimana ini? Udah worth it banget, udah enak banget lah untuk kita pakai main game-game seperti ini. Aduh, ada notif lagi. Oke. So, nggak perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke pengetesan RX 580 selanjutnya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 580 8GB GDDR5 dari Sapphire ya. Kita ada di Watch Dogs 2. Langsung kita cek untuk settingannya. Settingan seperti biasa 1080p, phasing off, frame limit kita off, quality kita cobain ultra kali ya. Oke. 1080p Ultra Watch Dogs 2. Pakai RX 580 kita dapat di 40-an FPS. Yang dimana ya jujur sebenarnya udah playable ya, cuman masih rada kurang. Jadi kita coba turunin settingannya ke high. Very high. Kita coba di very high. Di very high kita nyentuh di 50-an, 58, 55. Ini udah nyaman sih, udah oke ya. Berarti kalau kita benar-benar mau stabil di atas 60 fps kita bisa setting di high aja, nggak di very high. Kita cek. Yes, kita nyentuh di 60-an menggunakan settingan very high di Watch Dogs 2. Untuk Oke. Ini udah oke banget ya. RX 580 setting high. Setting high 1080. Sip, langsung kita ke naik mobil. Kita memasuki goa penurun FPS ya teman-teman. Let's go. Lagi terpolisi segala. Maaf Pak, saya mau ngetes dulu ya. Let's go.
FPS di sini udah mulai di 50-an ya, di 55, 54, 53, 52 udah mulai turun terus. Untuk suhunya aman banget di 65 derajat ya. Kita langsung masukin gua, drop ke 30-an FPS, 39. Oke. Dia 50. Nah, ketika udah di kota, mulai di kota ini 40-an FPS, udah nyaman banget sih. TDP juga bisa dilihat di kisaran 100 watt aja. Entah kenapa ya, kok nggak keluar semua gitu TDP-nya. Harusnya kan bisa lebih powerful lagi ya, entah ketahan dari mananya. Cuman ya inilah, mungkin ada efek dari OBS juga karena kita ngerekam. Tapi inilah Watch Dogs 2 setting high di 1080p RX 580 ya, versi 8GB. Udah playable sih, udah enak banget ini mah. Sip. Oke, sekian pengetesannya. Kita lanjut lagi ke pengetesan selanjutnya. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 580 8GB GDDR5 dari Sapphire. Ini kita ada di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Kita langsung lihat settingannya aja. Untuk settingannya kita ada di 1080p, facing di off. Untuk grafiknya di low dengan AMD FSR di auto ya. Kita dapat di kisaran 40 sampai 50-an FPS, dan ini harusnya sih bisa dapat 60 FPS karena ada efek dari OBS juga ya teman-teman ya, ada efek dari OBS. Tuh sebenarnya dia bisa nyentuh sih di 60 ini harus. Sip, kita langsung tes aja untuk di jalan seperti apa. FPS-nya stabil banget. Kebantu banget dengan VRAM-nya yang 8GB. Ini udah termasuk playable banget buat main Cyberpunk 2077, dan ini udah termasuk nyaman. Gitu ya. Tapi ya temen-temen bisa perhatiin untuk TDP-nya ini juga lumayan di 120-an watt, 120 sampai 150 watt ya. Emang dia listriknya rada lumayan gede, tapi ya dengan listrik yang lumayan gede bisa dibilang juga grafik card ini lumayan powerful untuk di kelasnya seperti itu. So this is Cyberpunk 2077, lancar banget di 40 sampai 50-an FPS. Kita set terlalu banting setir. Nah itu dia bisa nyentuh di 60-an. Oke. Ini udah nyaman banget sih, udah enak. So kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 580 8GB dari Sapphire. Kita langsung cek aja, kita ada di Forza Horizon 5. Untuk settingannya ini ada di 1080p unlock variable. Untuk frame rate-nya VSync kita off. Dan juga untuk settingan grafik seperti biasa ada di low, bukan di lowest. Bukan di very low, tapi di low ya. Ini ada campuran dengan medium. Kita langsung cek aja gimana performa dari RX 580 8GB ini. Nah, kita bisa lihat nih bareng-bareng. Di pojok kiri atas kita bisa dapat di 80-an. Duh, pecah dah kacanya. Bahkan kita bisa nyentuh di 90-an FPS. Jadi Forza Horizon 5 libas dengan TDP di 100-an watt ya teman-teman. Bisa lihat itu ada di 107 watt dan suhu ada di 62 derajat. Yang dimana ini bagus banget, suhunya adem banget. Bisa dilihat juga nih, minim stutter juga. Dan biasanya kalau kita main game ini seperti biasa kita lock di 60 fps ya untuk game-game racing atau game-game AAA lainnya. Udah nyaman banget, ini udah oke banget. Oke.
Jadi main Forza Horizon pakai RX 580 mah udah merem ya. RX 580 nya udah merem, aman, tidak ada permasalahan, lancar banget. Sebenarnya untuk TDP di atas 120 itu mah nggak terlalu boros ya, sebenarnya masih oke. Wih, starternya gede juga. Tapi ya buat sebagian rumah karena listriknya tidak terlalu besar, mungkin teman-teman juga power supply-nya nggak terlalu besar ya, ini juga bisa jadi pertimbangan sih, karena dia maksimum TDP-nya ada di atas 150 wattan gitu. Oke, sekian pengetesan dari Forza Horizon 5, kita lanjut lagi, let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 580 8GB dari Sapphire. Kita ada di Spider-Man Remaster ya teman-teman. Langsung kita cek aja. Untuk display resolution 1080p facing off, ada bantuan dari AMD FSR 2.0 di balance, graphic setting di low. Kita sama-sama bisa lihat kita dapat di 60 sampai 70-an fps. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung lihat aja gimana performa dari RX 580 nya ya. Ini ada sedikit drop sedikit ya. Ada sedikit ngedrop. Dapat di 70, di 80. Oke, aman. Suhu juga tergolong aman di 60-an, dan FPS yang didapat di kisaran 60 sampai 70 FPS seperti itu. Udah termasuk playable, udah termasuk enak juga, dan bisa dilihat juga wattage yang dimakan, TDP yang dipakai ada di kisaran 90 sampai 100 watt untuk si RX 580 ini. Kadang drop juga di 50-an, tergantung tempat dan lokasi sih ternyata. Cuman sekali lagi ini ada potongan dari OBS, jadinya FPS-nya akan sedikit ada penurunan seperti itu. So, sekian pengetesan dari Spider-Man Remaster RX 580 8GB. Kita lanjut ke konklusinya ya. Let's go. Menyalakah tagihan listrikku? Itu tergantung teman-teman main game apa dan settingan apa. Sekali lagi kita coba diskusi di bawah, ini VGA masih oke atau enggak di 2024. Kalau menurut saya ini masih oke banget. Hanya ya pertimbangan di TDP aja. Buat teman-teman yang suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Dari Leni signing out, kita ketemu di video selanjutnya. Let's go.